Syahadat bukan sekadar mantra, tapi kontrak kerja kita dengan semesta. Pernah gak sih, kamu merasa hidup ini kayak lagi jalan di dalam kabut? Kita kerja, kita sekolah, kita ibadah, tapi kadang ada rasa kosong yang gak bisa dijelasin. Kita hafal semua rukun Islam, kita tahu syahadat itu nomor 1. Tapi pertanyaannya, apakah syahadat yang kita ucapkan setiap hari itu benar-benar hidup? Atau cuma jadi rekaman kaset lama yang diputar ulang tanpa makna? Ini adalah video bagian ke-13 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lebih dalam. Kita bakal bahas tentang sebuah perjanjian rahasia, sebuah MOU suci antara kamu dan Sang Pencipta yang terjadi jauh sebelum kamu punya nama, jauh sebelum kamu kenal dunia. Mari kita bedah bareng, kenapa syahadat itu sebenarnya adalah kontrak kerja paling penting dalam hidup kita. Part 1. Syarat mengingat adalah berjumpa. Coba bayangin, kamu diminta mengingat seseorang namanya Jack, tapi masalahnya, kamu gak pernah ketemu Jack, gak tahu mukanya, gak pernah dengar suaranya. Bisa gak kamu beneran ingat dia? Mustahil kan? Paling kamu cuma membayangkan. Nah, di dalam Al-Quran, surah Taha 14 Tuhan bilang, dirikanlah salat untuk mengingatku. Logikanya sederhana, kalau salat itu tujuannya buat mengingat, berarti syarat mutlaknya kita harus sudah pernah berjumpa atau menyaksikan. Inilah kenapa syahadat jadi rukun nomor 1, mendahului salat. Syahadat berasal dari kata syahidah, yang artinya menyaksikan. Jadi syahadat itu bukan sekadar bacaan di bibir, syahadat adalah sebuah momen penyaksian. Tapi pertanyaannya, kapan kita nyaksiin Tuhan? Kapan kita pernah ketemu sama Dia? Part 2, flashback ke alam ruh, audisi menjadi manusia. Ternyata kita semua ini adalah pemenang casting yang luar biasa. Coba deh pikir, ada jutaan sperma yang berjuang, tapi cuma satu yang jadi kamu. Itu bukan kebetulan, itu adalah audisi besar dari Sang Sutradara Agung. Di dalam surat Al-A'raf 172, ada rahasia besar yang sering kita lupain. Waktu kita masih di alam ruh, sebelum ditiupkan ke rahim ibu, kita semua pernah dikumpulin. Tuhan nanya ke jiwa kita, Alastu birabikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu, tanpa ragu, jiwa kita menjawab, Bala syahidna, benar, kami menyaksikan. Inilah syahadat pertama kita. Di momen itu, kita bukan cuma tahu Tuhan, tapi kita menyaksikan kehadirannya. Kita tanda tangan kontrak, kita sepakat bahwa kita lahir ke bumi bukan buat jadi penguasa semena-mena, tapi buat jadi wakilnya yang membawa kasih sayang. Jadi pas kamu lahir ke dunia, kamu itu gak kosong. Kamu bawa salinan kontrak kerja itu di dalam jiwamu. Itulah yang kita sebut fitrah. Part 3. Hidup adalah menjalankan skenario, bukan melawan realitas. Terus apa hubungannya sama hidup kita yang sekarang? Banyak dari kita stres karena kita sibuk bikin skenario sendiri dan maksa Tuhan buat setuju. Kita pengen si A jadi jodoh kita pengen kerja di perusahaan B, kita pengen wajah mulus tanpa jerawat. Pas realitasnya beda, kita ngamuk. Orang yang benar-benar bersyahadat itu adalah orang yang kukuh pada perjanjian. Dia sadar kalau setiap kejadian, entah itu duka, kegagalan, atau kehilangan, sebenarnya sudah ada di dalam kontrak kerja yang dia tanda tangani dulu. Kita sudah deal sama Tuhan kalau kita bakal diperankan dalam berbagai situasi untuk menguji kualitas jiwa kita. Makanya syahadat itu artinya, ya Tuhan, aku gak mau dikendalikan sama keinginanku sendiri. Aku mau balik ke skenariomu. Karena jujur aja, seringkali yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Di dalam keinginan yang berlebihan, ada ego yang pengen jadi Tuhan kecil. Syahadat itu tugasnya buat meruntuhin Tuhan-Tuhan kecil itu, baik itu jabatan, harta, atau bahkan rasa sombong kita sendiri. Part 4. Menghidupkan kembali kontrak suci. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, jangan cuma ngerasa itu formalitas. Bayangin kamu lagi baca ulang kontrak kerjamu, ingat lagi momen pertemuan itu di alam ruh.
Syahadat yang benar itu bukan bikin kita jadi ahli ceramah, tapi bikin kita jadi manusia yang lebih nerimo, lebih tenang, dan lebih bermanfaat. Kalau hari ini kamu merasa berat, coba duduk diam sebentar, menghening, tanya ke hatimu, apa peran yang Tuhan pengen aku mainin sekarang? Karena pada akhirnya, hidup ini cuma panggung sandiwara singkat. Kita datang darinya, dan kita bakal balik ke dia buat laporin gimana cara kita jalanin kontrak itu. Selamat bersyahadat kembali dengan hati yang baru. Saya Ivan. Sampai jumpa di perjalanan menuju ke dalam diri selanjutnya. Di video bagian 14 playlist mengisi kertas kosong.